Assalamualaikum Bun, kalau lagi ada arisan di rumah gak usah bingung-bingung, bikin puding ini aja semua pasti suka. Bikinnya juga mudah, warnanya cakep banget, rasanya enak. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa jeruk kemasan kecil. Kalau kemasan kecil seperti ini lebih hemat ya Bun, karena per sasetnya itu hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ingat ya Bun, harus sampai betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid. Fruit acid ini jangan di skip ya, ini untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruity acidnya larut. Tuang ke dalam mangkok atau cetakan. Ini aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Warnanya supaya lebih cantik, ini masing-masing aku beri pewarna hijau 2 tetes, ini hijau muda. Kemudian kuning 2 tetes juga. Dan merah. Kalau mau nggak dikasih pewarna juga boleh ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur dan larut. Selanjutnya, biarkan semua jelly hingga set. Kalau jelinya udah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, ini kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Tambahkan sejumput garam, kemudian aduk hingga larut. Lanjut ini dimasak pakai api sedang aja sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau agarnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 400 gram kental manis. Untuk kental manis ini merek bebas ya. Dan untuk kental manisnya juga kalau misalnya mau dikurangi boleh dan ditambahkan gula pasir. Tapi kalau mau ikutin resep aku pakai kental manis aja juga boleh. Kan kadang ada yang kurang suka kalau susunya terlalu banyak misalnya. Untuk resep ini aku nggak tambahin gula lagi ya, jadi cuma kental manis aja. Selanjutnya ini dimasak kembali sampai kental manisnya benar-benar larut. Jadi nggak perlu sampai mendidih bludak-bludak. Kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir? Supaya adonan puding ini nggak pecah ya Bun. Karena kalau adonan pudingnya pecah nanti pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Di tahap ini bisa dicicipi ya Bun. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gula atau tambahkan lagi kental manis. Kalau kurang suka terlalu manis boleh dikurangi. Kalau kental manisnya udah masuk seperti ini harus terus diaduk, nggak boleh berhenti sampai kental manisnya benar-benar larut. Kalau kental manisnya udah larut, langsung aja matikan apinya. Dia kayak mendidih gitu, balik mendidih tapi nggak sampai bludak-bludak gitu. Selanjutnya, puding susunya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding jelinya ini udah set semuanya. Selanjutnya ini mau aku potong-potong. Potongnya pakai talenan aja ya Bun. Karena kalau pakai talenan itu hasilnya lebih rapih dan lebih gampang motongnya. Nah, kalau di talenan seperti ini, kita motongnya itu bisa lebih rapi. Terus nggak lari-lari, nggak geser-geser, Bun. Terus ini dipotong dadu. Pokoknya potongnya sedang aja ya. Terus waktu mau masukin ke dalam cup kayak gini. Tinggal dibalik. Dan semuanya langsung masuk kayak gini. Dan semuanya udah aku potong seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya aku pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya aku akan bagi dulu untuk jelinya ke dalam cup. Ini aku mulai dari yang kuning ya. Dan selanjutnya warna hijau. Semuanya udah aku isikan seperti ini ya Bun.
Dan untuk puding susunya, ini uap panasnya udah hilang. Setelah didiamkan beberapa saat, di bagian permukaannya ada seperti kulit kayak gini, Bun. Ini diambil aja, karena ini bikin permukaan puding itu jadi geradak-geradak. Jadi nanti tampilannya kurang cantik. Maaf ya, Bun, ada suara anak-anak lagi main. Selanjutnya, ini diaduk-aduk. Jadi dipastikan betul uap panas puding susunya ini sudah hilang ya waktu mau dituang. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau masih panas udah dituang nanti malah bisa menyebabkan puding jelinya mencair. Kalau misalnya Bunda ragu ini udah aman atau belum dituang, bisa dicoba di 1 cup terlebih dahulu, terus didiamkan selama kurang lebih 3 menit. Kalau misalnya udah aman, artinya keseluruhan ini udah aman untuk dituangkan. Selanjutnya ambil 300 ml puding susu seperti ini. Kemudian untuk yang 300 ml ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut tuang puding ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ya, Bun. Ini. Selanjutnya jangan terlalu lama didiamkan. Ini diaduk-aduk supaya puding susu dan juga puding mozaiknya bisa saling mengikat dan warnanya ini berpencar, nggak numpuk di satu tempat. Ini cantik banget ya, Bun. Dan ini semua udah aku tuang. Selanjutnya biarkan puding hingga benar-benar set. Dan untuk sisa puding tadi yang 300 ml ini aku mau masak lagi karena kayak udah hampir mengental. Terus tambahin 1 saset nutrisari rasa jeruk peras. Masak sampai nutrisarinya larut. Untuk warnanya ini aku tambahkan pewarna oranye 1 tetes ya. Kalau udah larut kayak gini, matikan api. Selanjutnya, supaya nggak ada buih-buih putihnya, ini aku saring. Karena ada buih-buih putih yang susah banget larut walaupun udah dipanasin. Jadi permukaannya nanti lembut ya, Bu. Jadi kalau ada buih-buih gini, dibuang aja. Ini aku kasih masing-masing 1 sendok makan aja. Selanjutnya biarkan hingga puding betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Ini lembut, tapi ada kenyalnya juga dari puding mozaiknya, yaitu puding jelinya. Tuh, Masya Allah, cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget, kenyal, jeruknya berasa. Cobain ini di rumah ya, Bun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.